kita dari SMN 8 Bandung, dan kali ini kita mau membahas mengenai topik yang kita pilih di Lomba Unisba, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak yang udah kita bahas di artikel kita yang judulnya Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kelayakan Pekerjaan di Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Simak terus ya, semoga bermanfaat. Hal yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan SDGs yang ke-8, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong terjadinya pembangunan, dan salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak loh guys. Sedangkan sumber daya yang tidak mampu bersaing akan tersingkir dan menjadi pengangguran. Namun, sebagian dari orang-orang yang tidak mampu bersaing di dunia kerja akan memilih untuk memasuki sektor informal daripada menganggur karena tuntutan kehidupan. Dalam kondisi ini, sektor informal merupakan alternatif bagi tenaga kerja agar tetap memiliki pendapatan. Pekerjaan yang layak merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan ke-8 pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Adapun tujuan ke-8 tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua. Peran besar yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan tenaga kerja adalah ketika pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi pertumbuhan tenaga kerja dalam hal pengadaan lapangan baru yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurut ILO, terdapat 10 unsur kerangka indikator utama dalam pekerjaan layak. Di antaranya, pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif, jam kerja yang layak, menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi, pekerjaan yang harus dihapuskan, stabilitas dan jaminan pekerjaan, kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan, lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial, serta dialog sosial. Dan yang terakhir, representasi pekerja dan pengusaha. Salah satu indikator dalam pekerjaan layak adalah kesempatan kerja, di mana menurut data, kesempatan kerja di Indonesia paling banyak disediakan oleh UMKM. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau UMKM bukan hanya tentang warung kecil milik pribadi aja? Nyatanya UMKM banyak jenisnya loh. Kalian tahu kan owner-owner barang viral di TikTok saat ini? Banyak pekerja yang mereka angkut hingga ratusan orang. Namun, sering kan kita dengar isu banyak UMKM yang berpotensi tapi bangkrut. Itu karena mereka kekurangan modal dan dukungan. Sedih banget. Pemerintah sangat disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Seperti mendukung usaha kecil, melihat banyaknya UMKM yang bangkrut karena tidak adanya akses modal dan dukungan yang cukup. Sedih banget ya guys. Mendorong kenaikan upah dan kondisi kerja yang adil, lebih banyak berinvestasi pada infrastruktur agar masyarakat bisa memiliki akses ekonomi yang baik dan mendukung perlindungan sosial yang bisa mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, pekerjaan yang layak memberi kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk bekerja tanpa memandang usia, gender, disabilitas, dan sebagainya. Pekerjaan yang layak didukung oleh pendapatan yang setara dan pekerjaan yang produktif sehingga meningkatkan produktivitas. Produktivitas dalam hal ini adalah penggunaan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien. Penggunaan sumber-sumber daya yang berkelanjutan menunjang produktivitas yang kemudian berkontribusi pada tingkat profitabilitas. Secara makro, produktivitas yang berkontribusi pada profit akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkontribusi pada pendapatan yang layak bagi pekerja.